Kalau Doi, dia kan sering banget berantem bininya. Nah, Kalau dia punya powder room, ini gambar bininya nih. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Bintaro nih. Lebih tepatnya ada di Discovery Aluvia, tipenya Vienta nih teman-teman. Kenapa sih kita milih untuk nge-review di Discovery nih teman-teman? Teman-teman juga pasti tahu kalau di Discovery itu lokasinya deket banget sama Bintaro Loop. Nah, apa itu? Itu adalah satu tempat nih, muter gitu gede banget untuk main sepeda atau jogging nih teman-teman. Bintaro Loop itu dari ujungnya itu ada BXChain teman-teman. Habis itu nanti teman-teman ketemu Giant, masih ketemu lagi sama Hero. Nanti di sebelahnya Hero itu ada satu tempat makan baru namanya Fantastico. Masih ada Pizza Hut, masih ada Starbucks, yang pasti ada driving range nih. Teman-teman tahu driving range lagi ngetren banget nih sekarang karena semua orang lagi seneng main golf. Jadi ketika teman-teman milih rumah di Discovery Aluvia ini, itu bener-bener deket banget, cuma jalan kaki aja udah sampai nih ke driving range-nya. Kalau masalah akses, teman-teman juga tahu lah, kalau di sini tuh deket banget sama pintu tol Parigi. Dan sebenarnya kalau teman-teman dari daerah Jakarta Selatan, itu juga ada tol yang keluar di sektor 9, yang tinggal dilurusin lagi masuk Bintaro Loop, langsung sampai ke Discovery ini. Yuk sekarang kita mau bahas rumahnya nih. Kalau dari fasade ini teman-teman bisa lihat ini ada penggabungan beberapa ton warna nih. Ada yang satu warna putih, habis itu warna abu-abu tua, habis itu di situ ada abu-abu muda. Atapnya itu dipakai setengah plana teman-teman, tapi di sebelah kiri yang makanannya itu ada dak betonnya. Nah itu fungsinya kalau teman-teman bisa ngintip dikit, itu bisa buat naruh kompresor AC itu. Jadi ketika kita punya rumah di sini, kita taruh kompresor AC-nya di dak-dak itu, nggak akan ngerusak muka dari si rumahnya nih teman-teman. Yang nomor 2 kita bisa lihat di situ itu tinggi banget atapnya walaupun setengah plana ya. Fungsinya apa? Kalau kita punya atap setengah plana yang tinggi kayak gitu, ada ruang di bawah atap ini yang cukup luas, jadi udara di dalam rumah ini itu nggak akan panas ya teman-teman. Di situ ada satu kamprotan yang benar-benar luas tuh bidangnya. Warnanya abu-abu tua, itu adalah Novalux by Samatec. Jadi daripada kita sekarang ngamprot-ngamprot, hasilnya tergantung kemampuan dari tukang kita, bisa pakai produk itu tuh. Di situ juga ada kaca-kacanya di setiap kamar tuh teman-teman. Kalau yang di situ tuh yang kecil, itu udah pasti dipastiin adalah tempat buat kamar mandinya. Namanya juga Discovery Bintaro ini adalah rumah yang cukup mewah teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang namanya listrik berseliweran di lingkungannya nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat semua listrik udah di bawah tanah. Habis itu di sini semuanya udah pakai paving block nih teman-teman. Paving blocknya itu dibikin rapi. Gue sukanya kenapa? Karena ada polanya nih. Nah teman-teman tahu ini yang waktu itu pernah ke pabrik paving block, ini namanya Topius Scoop nih. Ini Topius Scoop, yang ini paving block biasa. Habis itu diturunin lagi sedikit. Dan teman-teman bisa lihat nih, dia bentuknya itu benar-benar begini ya, kayak punggung kura-kura. Jadi semua air itu ke kiri sama ke kanan nih. Makanya ada di sini pembuangan airnya. Habis itu sebelum naik ke dalam rumahnya dipasangin lagi paving block nih teman-teman. Cuma bedanya dikasih putaran begini warna merah nih supaya ada variasinya. Ya ini juga jangan lupa ada kanstinnya. Bisa kita lihat maju ke depan, ke sini kita gunain buat carportnya itu keramik 40-40, motifnya itu abu-abu, semen gitu teman-teman. Jadi ini tuh daripada kita sekarang pakai semen beneran, mendingan kita cari satu keramik yang kayak gini nih. Keramik ini kan warnanya semen-semen juga, tapi nggak akan ada retak-retaknya. Bentuknya juga keren juga, ngebikin rumah ini kelihatan seperti gaya-gaya zaman sekarang kontemporer ya. Kan lagi sukanya industrial-industrial. Nah ini pakailah yang motif semen-semen kayak gini. Nah teman-teman bisa lihat ini di antara rumah ke rumah itu udah double tembok nih teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya bising antara tetangga nih. Nah kita ngomongin pohon sedikit ya. Ini namanya teman-teman adalah pohon pule nih. Nah, ini pohon ini bagus banget, sering jadi pohon utama dari satu landscape nih tahun-tahun terakhir ini. Biasanya nanti kalau di bawah pohon pule ini teman-teman bisa kasih di sini pohon-pohon foregroundnya nih. Bisa dipilih kayak lili Paris apa segala macam.
bisa ditaruh di bawahnya nih. Jadi ngebikin dia lebih bagus lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti biasa lagi sering dipakai juga nih Pintoy. Ini adalah pohon favorit gue nih, daripada kita pakai rumput baja mini, gue lebih suka pakai Pintoy ini karena apa ya? Satu, dia ada bunga-bunga kuning kayak gini nih teman-teman. Yang ini nanti dia bakal layu nih kalau sore-sore. Tapi besok paginya keluar lagi nih, namanya Pintoy. Ini namanya sirih gading. Kalau ini namanya pohon puring nih teman-teman. Nah, pohon puring ini tuh sebenarnya banyak banget dipakai di kuburan malah sebenarnya. Tapi nggak usah khawatir, itu bukan masalah bikin serem apa enggak. Kenapa ditaruh di kuburan? Karena ini pohon gampang banget ngerawatnya. Jadi kalau teman-teman pengen punya pohon yang warna-warni, gampang ngerawatnya, bisa pilih pohon puring. Sama juga kayak pohon Kamboja kan, ada juga di kuburan. Tapi sebenarnya bukan bikin serem, tapi karena gampang ngerawatnya. Jadi bisa jadi pilihan tuh buat teman-teman. Kalau yang ini, nah ini ada satu pohon nih. Pohon kesukaannya Bang Bewok. Ini namanya pohonnya adalah biola cantik teman-teman. Allah. Biola cantik. Ya inilah namanya, ini biola cantik, ini bagus banget. Biola cantik ini benar-benar bagus kalau dikombinasi sama satu pot yang tinggi. Pot ini bahannya dari teraso beneran nih teman-teman. Gue suka banget cara mereka milih material buat keramiknya nih teman-teman. Jadi bagian sini nih kan pakai warna abu-abu muda nih. Habis itu di sini pakai warna hitam. Nah yang di sini model sekarang juga nih lagi ngetren nih. Balik lagi ke tahun 80-an, lagi senengnya pakai teraso-teraso. Ini juga modelnya keramik motif teraso nih teman-teman. Cuman mereka itu lebih detail lagi. Jadi di bagian bawahnya sini, teman-teman bisa lihat nih. Itu dikasih LED strip nih teman-teman. Ya teman-teman bisa bayangin ketika kita sekarang lagi pulang ke rumah malam-malam, rasanya tuh semakin homey gitu. Pengen cepet pulang ke rumah, kenapa? Karena ada ambience dari si LED-nya ini nih. Yang ngebikin rumah kita kelihatan lebih hangat karena dipilih warnanya kuning. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada Conwood nih. Jadi Conwood tuh banyak merek ya. Conwood itu teman-teman bisa tahu, bisa pakai Conwood, bisa pakai Cerawood, bisa pakai Kalsi juga ngeluarin. Cuman karena ini kayak Aqua lah ya. Jadi yang pertama kali ketemu itu adalah Aqua. Jadi kita selalu sebutnya Conwood. Jadi teman-teman bisa tahu ini adalah Conwood yang di finishingnya itu cuman pakai cat tembok. Tapi jadinya itu teman-teman bisa ngeliat nih, tetap ada alur kayunya nih. Nah, kelihatannya nggak flat-flat aja. Dan pertemuannya ini kan karena ini bawaan dari pabrik, tali airnya itu jadinya rapi banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen punya rumahnya itu kelihatan lebih lebar, kan mesti ditaruh yang horizontal kayak gini nih. Bikin tali air satu persatu ini susah banget. Nah, mendingan pakai Conwood kayak gini nih. Ya tentu hasilnya lebih bagus, tapi keluar kos lebih mahal. Tapi itulah namanya juga ada harga, ada rupa teman-teman. Kita bahas jendelanya, kenapa sih dipilih jendela yang horizontal-horizontal ini? Supaya rumah ini tuh makin kelihatan lebar nih teman-teman. Nah di sini ada satu jendela yang dikasih kaca es, itu karena penyelesaian interiornya maunya kayak gitu. Nanti kita lihat di dalam ya. Cuman kalau teman-teman beli, itu kan interiornya bisa sebebas teman-teman mau. Jadi dikasih option juga kalau jendela ini bisa dibuka. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam ya. Wah sebelum masuk nih ada yang keren banget. Ini adalah lampu spotlight yang bisa diputer-puter nih. Gunanya adalah supaya kita bisa ngarahin cahaya yang pengen kita expose nih. Misalnya kita mau arahin ke biola cantik ini, yaitu tinggal ditaruh ke sana. Bisa nanti yang di sebelah situ misalnya mau diarahin ke sana juga bisa teman-teman. Yuk sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Wow, langsung ketemu satu cermin. Gue suka banget nih kenapa langsung ketemu satu cermin. Karena cermin ini ada di pintu keluar dan pintu masuk nih berarti kan. Jadi kalau kita mau pergi, kita tinggal ngaca di sini udah proper apa belum, tinggal pergi nih ke luar nih. Dan ini bisa ngedapetin satu badan nih teman-teman cerminnya. Oke, menarik juga, dan di atasnya itu teman-teman bisa lihat itu ada satu lampu spotlight lagi yang bisa diarah-arahin nih teman-teman. Jadi mau ngarahin ke sana buat nerangin si lorongnya kalau malam, dan bisa juga ngarahin ke sini untuk jalan keluar dan jalan masuknya nih teman-teman. Oke, kita masuk dulu ya. Namanya juga rumah modern tropical teman-teman. Jadi harus punya apa?
punya jendela-jendela bukaan yang besar nih teman-teman. Contohnya kayak jendela ini nih. Jendela ini emang jendela mati teman-teman, cuman ngebikin cahaya itu bisa masuk ke rumah ini dengan banyak. Jadi kalau misalnya kita siang-siang itu nggak perlu lagi nyalain lampu nih teman-teman. Nah di bagian sininya ini ada satu jendela. Jendela ini itu ada di paling ujung ini supaya daerah si lorong dari tangga ini selalu ada sirkulasi udara yang baik, dan ini juga bisa menerus terus ke belakang situ nanti teman-teman. Nanti kita bisa lihat ke sana ya. Kalau zaman sekarang itu daripada kita pakai railing itu kan jadinya begini nih. Bagian sininya kosong nih dan basi mungkin ya. Mungkin pengen yang lebih modern atau pengen ada alternatif yang lain, bisa pakai yang kayak gini nih. Ini adalah satu aluminium anodized. Jadi ini aluminium ini nggak terlalu mahal teman-teman, bukan yang powder coating. Bisa dijadiin satu variasi untuk pengganti railing nih. Kenapa begitu? Karena kalau di rumah yang sudut gini kan railingnya bisa ditaruh di ujung sini nih teman-teman. Jadi yang bagian sininya itu fungsinya lebih bukan untuk pegangan tangga, tapi untuk keselamatan dan keindahan. Jadinya bisa gunain motif kotak-kotak kayak gini dari aluminium warna hitam anodized. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada satu kolom nih teman-teman. Kalau untuk Feng Shui, kolom itu selalu dikasih cermin nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di restoran-restoran, kebanyakan kolom-kolomnya itu suka dikasih kaca. Nah itu sebenarnya lebih ke arah Feng Shui. Setelah itu di bagian sininya teman-teman bisa lihat ini adalah satu living room di bawah, tapi juga berfungsi sebagai tempat makan nih teman-teman. Jadi gini, konsepnya itu adalah begini. Kita sebagai kaum milenial atau anak-anak muda, atau zaman sekarang lah nggak muda juga, itu paling seneng itu adalah untuk ngobrol-ngobrol di restoran teman-teman. Nah daripada kita bikin living room, lebih baik kita bikin satu tempat makan yang juga berfungsi untuk jadi living room nih teman-teman. Makanya dibikinlah sama mereka ini satu meja makan yang eksklusif dan enak banget untuk nongkrong lama dan makan, mengundang teman-teman ke rumah dengan nyaman nih. Nah makanya di bagian sini teman-teman bisa lihat ada TV-nya nih teman-teman. TV-nya itu ditaruh miring begini. Nah ini yang gue bilang tadi penyelesaian nih teman-teman, karena di sebelah situnya kan ada jendelanya nih. Nah jendelanya itu dijadiin hiasan, tapi nanti kalau teman-teman mau bikin yang kayak gini, ya berarti kita berkorban di masalah jendelanya. Nanti jendelanya mungkin bisa dikasih bata aja ditutup sekalian, atau dibikin penyelesaiannya dengan kaca es. Atau teman-teman nggak suka model kayak gini pun TV-nya masih bisa ditaruh di sini. Jadi dapatlah satu jendela yang masih ada di depan tadi. Tapi kalau miring kayak gini, ya menarik teman-teman. Jadi ketika kita nonton itu dari sudut sini pun juga kita masih enak nonton. Nah kita masih bisa dapat view-nya, walaupun nggak sempurna banget, tapi dapat enak. Dan di bagian situ, itu yang buat tamu itu akan dapat posisi yang bagus. Ini juga menarik karena sekarang lagi zamannya work from home teman-teman. Jadi kita juga bisa pakai untuk meeting, ya kan, mungkin berempat aja karena mungkin satu kursi ini harus dibuang untuk menjaga jarak. Nah jadi bisa juga digunain untuk meeting dengan adanya TV di sudut sini. Sekarang kita bahas ada apa aja di meja makan ini. Oke, nomor satu teman-teman bisa lihat di sini. Yang gue suka adalah mereka tambahin LED strip di sini sebagai ambience, jadi berasa kayak nongkrong di cafe nih teman-teman. Dan gue sukanya apa kalau teman-teman lihat nih, ini LED-nya tuh mendingan ditutup mika kayak begini nih zaman sekarang. Jadi si bulat-bulatnya dari LED itu nggak kelihatan teman-teman. Di sini ambience-nya ada dua, satu di atas ini, satu lagi di bawah nih teman-teman. Namanya juga rumah zaman sekarang harus compact banget, jadi di bagian sininya ada laci-laci yang bisa dibuka nih sebagai penyimpanan. Dan itu banyak menerus sampai sana. Kenapa sih rumah-rumah compact itu harus punya banyak penyimpanan kayak gini ya? Supaya rapi teman-teman. Jadi barang-barang yang nggak perlu kelihatan itu bisa ada di bawah tempat duduk ini. Karena ini dibikin custom teman-teman, tentu tinggal ditambahin satu bantalan-bantalan kayak gini, jadi bisa berfungsi sebagai tempat duduk. Dan ini bantalan-bantalan itu nambah sampai sini nih, jadi empuk banget nih. Enak untuk duduk sambil bercengkrama sama teman-teman yang diajak sama teman-teman ke sini. Oke, ini yang menarik nih. Ini adalah marmer yang cukup mahal. Ini marmernya namanya marmer Silver Beauty. Nah, marmer itu sebenarnya tebelnya kan segini nih teman-teman. Nah, supaya dapat tebelnya dua kayak begini, di bagian sini ada yang melingkar nih. Nah, ini ada yang melingkar buat nambahin ketebalan dari si marmer ini. Tapi itu dia, gue suka yang marmer itu adalah walaupun ditambah begini ya,
didobel kayak begini, tapi ininya itu nutnya tuh bisa bener-bener rapi. Jadi kelihatannya tuh kayak mulus aja gitu. Ini Marmer Silver Beauty mahal, dipadu padan sama dia di sini pakai hollow 4x4 yang bentuknya itu nggak bikin kotak doang, tapi ada cegokannya begitu. Ada kayak V gitu. Gunanya apa? Kalau kita bikinnya lurus aja, kita taruh bangku di sini, bangkunya itu nabrak ke situ. Tapi kan dengan ada V-nya begitu, ada tambahan space untuk orang yang duduk di sebelah sini. Selain juga estetikanya jadi lebih menarik, teman-teman. Oke. Nah, di bagian sini, teman-teman, dari TV itu di sini ada satu kredensa. Kredensa itu di sini lucu juga. Ini pakai 2x2 nih. Pakai 2x2. Oke. Soft closing. Nah, ini yang gue suka adalah cara mereka bikin cowakannya, teman-teman. Bukannya semua dilurusin aja begini sampai sini, tapi dia cuma sampai sini nih. Nah, cuma sampai segini doang. Jadi ngebikinnya kalau dari jauh itu kita bisa ngelihat ya. Itu tuh jadi satu bagian dari variasi si kredensa ini yang nggak bikin boring nih, teman-teman. Karena kalau lurus-lurus aja kan mungkin basi ya. Dengan dia cuma diambil dari tengah sampai tengah sini, jadi kelihatan lebih menarik nih, teman-teman. Dan gue suka kenapa? Karena ini itu nggak, jadi itu nggak akan jepit-jepit tangan nih, teman-teman. Model kayak gini. Ini bisa dicontek nih, teman-teman. Jadi ini tuh dimajuin lagi nih. Nah, ini di sini ada brown mirror nih di sini. Brown mirror itu di belakangnya ada LED-nya lagi. Dan di bagian sininya ini kayak dikerik dari belakang. Jadi dibikin sama dia tuh dikerik gitu ya. Jadi hilang bagian belakangnya. Habis itu ditambahin sunblast. Jadi bisa dapat kayak begini nih, teman-teman. Antik ya. Jadi lucu, jadi menarik dan nggak membosankan. Cuman sekedar kaca-kaca doang. Oke, di sini dia pakai wallpaper dan di sini ada tempat buat naruh kulkas nih. Oke, kulkasnya side by side. Enak banget sih. Jadinya juga ketika kita punya tamu datang, kita mau suguhin minuman-minuman, tinggal ngambil dari kulkas ini. Ini pas nih buat lu, bro. Lo kan dikit-dikit, ayo minum tambah lagi gitu ya kan? Enggak ya? Hah? Iya dong. Iya kan? Kalau udah kayak gitu masih ngasih bill nggak orang pulang? Enggak ya? Ini konsepnya kalau lu punya kayak gini, konsepnya lu harus traktir terus. Gitu ya? Iya, Stok gitu. terus ya? Jadi lu ngundang temen lu traktir terus, nggak boleh kasih bill. Gitu. Mungkin karena lu sering ngasih bill itu nggak jadi kawin. Oke, nah teman-teman bisa lihat nih, kalau kita punya satu kulkas itu, di atasnya itu masih bisa dikasih tempat kayak gini sebagai storage. Pokoknya kalau kita punya satu rumah yang compact, kita harus punya banyak storage, teman-teman. Nah, cuman ini ada sayangnya nih. Ini agak mentok dikit nih, teman-teman nih. Ya, tapi ini gampang lah. Nanti masih bisa dibikin apa? Yang ini dikecilin. Karena ini mentoknya cuma setengah senti nih kayaknya. Setengah senti aja udah beres. Jadi ini bisa dikecilin, yang ini digedein nih. Jadi nggak terlalu kelihatan. Atau AC-nya aja digeser sedikit, ya kan? Makanya perlu banget kalau kita lagi masang-masang AC di rumah, teman-teman, kita harus jagain. Jangan main ditinggal aja. Jadi kita benar-benar udah ukur semuanya, ngepas, baru tuang AC-nya bisa pasang dengan benar. Oke, di bagian sini ada apa, teman-teman? Nah, di sini ada dapurnya. Dapurnya itu memanfaatkan dari bawahnya tangga ini, teman-teman. Jadi di bagian sininya tentu bentuknya agak segitiga. Cuman, gue sih lebih saranin jangan pakai yang doff kayak gini. Karena doff kayak gini tuh cepet banget kotor nih. Baru pegang-pegang sedikit juga udah kotor nih. Gitu. Atau kalau kita mau pakai kayak gini ya konsekuensinya apa? Kita harus rajin bersih-bersih. Marmer yang digunain masih sama, teman-teman. Marmer Silver Beauty. Ini mahal sih, teman-teman. Cuman ya itu dia, ada harga, ada rupa. Cocok banget digunain sama si kabinet yang di sini. Warnanya itu HPL abu-abu tua nih, teman-teman. Motifnya jeruk. Nah, ini gue suka nih kalau model kayak gini. Itu nggak cepet kotor nih warna kayak gini nih. Nah, di dalamnya itu yang gue suka, dia pakai HPL juga, cuman motifnya kulit. Nah, ini seru banget ya. Jadi yang ini lebih muda daripada yang ini nih, teman-teman. Dan udah soft closing. Gue paling suka sih sebenarnya kayak gini, teman-teman, kalau bikin dapur. Kenapa? Karena nggak perlu pakai handle-handle yang bisa bikin rusak atau kesangkut tangan atau segala macam. Jadi dia dicowok aja, modelnya sederhana. Habis itu udah kelihatannya clean banget gitu dapurnya. Di bagian sini, teman-teman, bisa tambahin motif batu bata putih kayak gini nih supaya nggak basi dari si rumahnya nih. Jadi daripada ini polos-polos aja, mendingan dikasih yang motif kayak gini.
Dan di bagian bawah ini ternyata ini ada inspirasi yang menarik teman-teman, nih kayak di Jepang-Jepang gitu ya teman-teman ya. Jadi dia pakai batu koral putih, dibikin kotakan begitu, tanggul dari HPL. Habis itu dikasih lampu LED yang muter. Kasih pohon-pohon zaman sekarang deh. Langsung jadi menarik. Nah, ini bisa divariasin juga teman-teman sama kayak gini nih. Ini pakai besi 2x2 warna hitam, habis itu dikasih ambalan-ambalan kayak gini nih. Jangan lupa kalau misalnya kita mau bikin satu dapur itu selalu gunain cooker hood nih teman-teman. Walaupun cooker hoodnya Modena yang standar, cuman harus pakai teman-teman, satu supaya jangan sampai ininya rusak karena kepanasan. Habis nomor 2 ya supaya nggak bau. Walaupun di bagian bawahnya ini kita gunain kompor listrik. Nah kalau kita pakai kompor listrik kayak gini jangan lupa ya teman-teman, watt rumah kita juga harus besar karena listriknya benar-benar besar nih teman-teman. Cuman dengar-dengar dapat subsidi sekarang kalau kita pakai kompor listrik. Ya. Iya, kalau nggak salah dapat subsidi loh. Oke, nah ini teman-teman, backsplash-nya itu yang digunain. Kemarin ada yang nanya di YouTube, bagusnya backsplash berapa sih tingginya di komentar. Itu backsplash itu kalau bisa 60 cm teman-teman. Nah ini kayak gini, jadi pas ukurannya. Nah ini teman-teman lihat ini di backsplash-nya. Backsplash-nya itu diterusin sama dia detail sampai bagian sininya nih. Biasanya kalau kita backsplash itu kan cuma sampai sini. Nah ini ditambahin sampai di sini. Kenapa? Karena di bagian ini pun juga akan bisa kena percikan-percikan dari minyak nih teman-teman. Makanya dia lebih detail nih. Kalau misalnya kita lagi nyuci begini, kecipratan yang kena juga tetap backsplash dari Marmer Silver Beauty ini. Bahkan sampai sebelah sininya. Bagus ya. Jadi rapi banget nih teman-teman. Dan yang paling gue suka adalah jendelanya. Jendelanya itu bener ada letaknya di sini, jadi nggak deket sama kompor. Jadi kalau misalnya kita taruh kompor di sini ya salah karena bakal kena angin. Yang bener adalah untuk tempat sink kayak gini. Dan bentuknya itu memanjang dan besar banget ya teman-teman. Wow, dia pakai Ona nih teman-teman. Ini adalah salah satu merek roller blind yang udah lama banget di Indonesia. Dan ini dia bukan yang blackout nih teman-teman. Ini dia agak citrus sedikit, jadi cahaya matahari tetap bisa masuk. Jadi bukan benar blackout. Kalau yang blackout itu lebih cocok dipakai di ruang tidur karena supaya apa? Supaya kita nggak sadar, tahu-tahu udah jam 8 masih gelap aja. Jadi tidur kita bisa nyenyak. Oh, bagusan Bang Bewang selalu telat. Iya, Bang Bewang tuh telat tuh gara-gara kemarin gue saranin suruh pakai blackout, dia pakai beneran. Dia pikir jam 8 itu jam 5 pagi. Itu loh permasalahannya ternyata. Jadi bagus apa enggak tuh? Enak Bang pakai blackout? Enak. Tapi ya itu dia lah, besok-besok kan itu penyelesaiannya gampang. Tinggal apa? Tambah jam waker yang bisa berkokok. Oke, nah di bagian sini teman-teman ini ada powder room. Powder room ini fungsinya cuman untuk buang air besar, buang air kecil, dan cuci tangan ya teman-teman. Nah ini gue suka banget model kayak gini. Jadi kalau teman-teman sekarang tuh punya space yang kecil, bisa juga gunain satu wastafel yang modelnya kotak kayak gini dan kecil nih. Bahkan masih bisa ditambahin sama dia di sini kabinet untuk naro-naro anduk dan teman-temannya. Misalnya tisu gulung atau yang lainnya. Nah teman-teman bisa lihat ini dia pakai keramiknya itu 20x40 dan ini motifnya licin, ini keramik biasa. Dan di sini yang agak kasar itu dibikinnya itu adalah 40x40. Nah ini natnya bisa ketemu nih. Jadi bagus nih teman-teman. Dan warna krem sama abu-abu ternyata kombinasi yang menarik juga ketika digabungin ya teman-teman. Cuman sayangnya gue tuh emang dari dulu nggak terlalu suka sama jet washer. Nggak suka sama jet washer, kenapa? Karena ini tuh ada ininya nih. Kabel-kabelnya itu apalagi yang model kaku kayak gini nih. Ini kan modelnya agak kaku ya. Jadi tuh kayaknya banyak banget kabel gitu selang di tempat yang udah kecil kayak gini. Mestinya pakai eco washer aja. Ini dia pakai American Standard, yang standar aja, bisa ditambahin di sini. Nah, ini dia nih. Kalau kita mau punya kayak gini, selalu harus dirasain nih, teman-teman. Kalau kita duduk begini, kena nggak kepala? Enggak. Nah, ini baru enak nih, teman-teman. Jadi ukurannya berapa? Ini kurang lebih 25 cm nih, teman-teman. Jadi ini kalau kita mau bikin kayak gini, pentokin ke belakang, kasih 25 cm, masih nggak kena ke kepala kita. Dan fungsinya apa? Fungsinya itu bisa untuk naro-naro sabun atau naro-naro perhiasan-perhiasan kayak gini nih, hiasan-hiasan rumah yang sederhana. Bro, kalau Do ya, dia kan sering banget berantem bininya. Kalau dia punya powder room, ini gambar bininya nih. Pas banget di atas. Iya, pas banget di atas.
Biar kayak apa ya? Oh, ini presiden gitu. Nah, ini teman-teman nih. Discovery gunain satu pintu kaca untuk bagian belakangnya nih. Di bagian belakang itu ada yang spesial nih teman-teman. Tapi fungsinya pertama pintu kaca ini apa? Adalah supaya sinarnya itu benar-benar bisa masuk ke dalam sini nih, sinar matahari teman-teman. Jadi lu bayangin deh. Ini walaupun lampu dinyalain semua ya, cuman sebenarnya ini tuh udah terang banget. Jadi lampu yang di sini tuh dinyalain cuma lebih untuk ambience saja. Sama keperluan kita bikin video. Kalau ini semua dimatiin, ini benar-benar terang nih teman-teman. Nah, gue juga suka nih plafonnya model kayak gini. Ini bisa dicontek juga teman-teman. Ini plafonnya ini warna hitam, yang di bagian atas itu yang naik cegokan ke atas, yang putihnya di bawah sini. Dan itu semua ambience semua ada. Bagian sininya tuh ada LED stripnya dan dikasih sama dia spotlight yang model 2 gini. Jadi bisa diatur arah cahayanya teman-teman. Cuman gue nggak suka nih. Kenapa nih warnanya putih ya? Ini aja nih salahnya sih. Sama apa? Kayaknya ini agak dipaksain, ngepas banget di tengah. Itu terlalu di ujung, jadi dia ada overlap keluar sedikit nih. Mesti agak kesinian dikit dan ini kan masih bisa digeser. Ya 5 cm lah, nggak usah banyak-banyak. Jadi itu nggak kesannya benar-benar mepet di situ. Oke, sekarang kita mau masuk ke belakang. Ada apa di sini? Ternyata di sini ada laundry room. Jadi teman-teman bisa lihat laundry room ini dari atas dulu. Kita lihat di sini itu ada besi 510. Habis itu dikasih kaca nih. Mestinya kaca tempered sih, cuman kita nggak bisa ngecek. Mestinya sih kaca tempered ditaruh di atas ini. Itu fungsinya apa? Supaya si laundry room ini itu bisa benar-benar terang nih teman-teman nih. Ini kan terang banget nih. Habis itu masih dikasih lampu juga di sini buat malam-malam. Tapi di bagian sini itu dibolongin. Fungsinya apa? Supaya masih tetap ada udara yang jalan dan sirkulasinya bisa terus berganti di ruangan ini. Di sininya itu masih ada koral putihnya. Ini fungsinya apa? Jadi ketika air itu jatuh, jatuhnya itu akan langsung ke koral ini. Dan dia nggak akan muncrat-muncrat ngotorin si tembok ini. Nah, tembok ini dikamprot pakai tali air juga di sini. Kaki kita di sini pakai conwood, dan conwood itu bisa teman-teman lihat. Conwood itu ada yang ukurannya lebarnya segini juga nih. Ini 20 sentian nih teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah mesin cuci dan pengeringnya nih teman-teman. Jadi ini udah komplit ada di sini. Jadi ketika kita udah nyuci, kita udah keringin, jadi kita nggak perlu ngejemur-jemur lagi, kita langsung tinggal setrika di sini, taruh deh di atas ini. Oh, bagus ya konsepnya ya. Atau mau pakai steamer pun udah dikasih stop kontaknya 2 di situ teman-teman. Waduh, ini jangan terlalu di-shoot lah bro. Gue baru matain punya Belinda. Oke, jadi ini kemarin di bini gue punya beginian, habis itu ditaruh di kantor, nggak sengaja gue patahin. Beli lagi belum kan? Belum dibeliin lagi, lu tahu bacot nih. Halo lu. Capek deh. Dan serunya apa teman-teman, di bagian sini masih ada satu tempat duduknya nih teman-teman. Tempat duduknya itu yaitu dibikin custom. Gue suka banget sih model yang kayak gini, ini cocok banget ya sama bantal yang warna kayak gini nih, apa sih, boho ya. Jadi habis itu dikasih kayak gini-gini tali air. Ini mirip banget kayak apa ya, kayak di pantai-pantai gitu. Jadi inget Bali nih kalau model kayak gini. Habis itu di sini ada tempat untuk storage begini. Fungsinya mungkin ketika kita udah selesai setrika, kita bisa masukin ke dalam sini nih teman-teman. Ya, sekarang di balik itu ada apa teman-teman? Di belakang itu ada satu kamar tidur asisten rumah tangganya dan kamar mandinya. Oke, kamar mandinya sih sederhana aja, cukup jongkok aja. Kenapa sih kalau WC jongkok itu ada undakannya gitu? Karena di bawahnya itu ada leher rangsanya teman-teman. Nah, di sini adalah satu kamar tidur asisten rumah tangganya yang nyaman loh. Ukurannya enak lah, pas menurut gue. Jadi bisa tidur di sini udah disiapin stop kontak. Wah, dan ini bisa juga nih jadi apa ya, inspirasi buat teman-teman nih. Jadi dia bisa punya satu storage yang digantung. Tapi kalau menurut gue lebih baik itu jangan di atas sini sih. Karena feng shui-nya kurang bagus, cuman ya mungkin bisa digantungnya ada di sebelah sana atau dibikinin satu lemari pakaian yang kecil di situ. Tapi gue ngerti idenya sih bagus nih. Sedangkan ini masih ada space ya. Mungkin bisa gini ditambahin aja ke bawah sekalian ya. Ditambahin ke bawah jadi punya storage yang lebih banyak. Toh juga bisa naruh barang-barang lain. Oke, sekarang kita mau naik ke lantai 2 ya. Oh gila, rumah gede juga loh.
Yuk, sekarang kita mau naik ke lantai 2 ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada dia pakai step nosing di sini. Nah, ini tuh bisa dipesan di banyak toko bangunan kayak supermarket bangunan, itu semua mereka bisa kerjain kayak gini, Depo Bangunan, Mitra 10. Tapi gue selalu ingetin, hitung dulu yang bener ya, karena ini nunggunya lama nih, 1 mingguan nih teman-teman. Nah, ini di sini juga masih pakai yang motif tadi yang ada di bawah tangga ini. Nah, yang gue suka apa? Di railingnya itu tuh ada lampunya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini pasti pakai mika nih. Oh iya benar, pakai mika putih ditutup LED stripnya. Menarik ya, jadi ketika kita lagi jalan naik itu, kita juga punya ambience dan juga bisa ngelihat kaki kita nggak kepleset kalau lagi naik tangga nih. Yang gue seneng apa, di sini benar-benar terang nih teman-teman nih. Terang banget, jadi ketika kita naik tangga itu kalau siang hari itu benar-benar nggak butuh ada lampu lagi. Nah, begitu naik di sini, ini menggunakan si aluminium yang sama nih sebagai partisinya, sebagai pengaman dari si lorong tangga ini. Dia pakai anodize juga yang sama, motifnya kotak-kotak begini. Dan ada tulisan nih. Bro, apakah ini menunjukkan perasaan lo hari ini? Iya, ya. Today is a good day. It's a good day. Walaupun ngopinya baru 2 teguk ya. Aduh, ketinggalan di mobil. Ini masih ada 1 kotak ini. Ruangan ini tuh difungsiin sebagai tempat buat naruh sofa nih teman-teman. Dan ukurannya pas banget untuk sofa 3 seater. Dan di ujungnya masih ada 1 lampu untuk baca nih teman-teman. Disiapin loh di sini stop kontaknya. Jadi bener-bener udah enak banget buat kita baca di sini, di sudut yang ini. Ini adalah HPL nih teman-teman. Jadi kalau kita bosen sama dinding yang putih-putih aja, kita bisa tempelin HPL buat dinding kita nih supaya nggak putih-putih tembok aja. Cuman jangan lupa di belakangnya itu harus ada tripleknya baru bisa ditempel HPL, dan habis itu baru bisa dikasih variasi tali air. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini yang gue suka apa? Ini ketika kita lagi duduk nih, itu eye levelnya enak banget nih untuk TV 50 inch yang ada di depan sini nih teman-teman. Oh, pas banget ya buat nonton. Oke, nah ini di bawah dari si TV ini tuh ada 1 meja nih teman-teman. Nah, ini kredensa ya, kredensa TV di sini, dan ini ukurannya itu pas banget sama di sini nih. Ukurannya tuh pas banget nih sama ini nih, teman-teman. Dibikin pas, dan itu pas juga sama ini sebelah situ. Jadi nggak ganggu sirkulasi dari orang yang lewat dari pintu ini ke pintu itu. Bagus sih. Habis itu ini modelnya kayak tarik-tarik biasa aja. Dan di sini wall panelnya itu dipadukan 2 nih teman-teman. Ada yang kaca brown mirror, HPL, dan di sini HPL-nya ditambahin lagi triplek, habis itu ditempelin HPL-nya lagi sebagai variasi-variasi kayak begini nih. Jadi rumah ini kesannya lebih tinggi lagi. Nah teman-teman bisa lihat nih di atasnya ini ada 1 permainan dari plafonnya nih. Ceilingnya itu dinaikin ke atas, dicat warna hitam, habis itu dikasih lampu-lampu spotlight model 2 biji yang bisa diatur arah cahayanya. Di living room ini nggak lengkap kalau nggak ada apa teman-teman, nggak ada kamar mandinya nih. Jadi kamar mandi yang di sini itu fungsinya adalah untuk 2 kamar anak yang ada di atas sini. Yuk kita lihat yuk. Kamar mandi anak itu masih pakai keramik yang sama, motifnya abu-abu sama krem di bawah ini, ukurannya 20-40 sama 40-40. Di sini dia pakai American Standard, yang standar aja. Cuman gue suka layoutnya, kenapa? Kayaknya lega banget. Jadi begitu kita masuk, kita langsung ketemu wastafel. Nah, wastafelnya itu modelnya kotak American Standard. Habis itu di sininya ada kaca zigzag supaya ada udara terus, yang dilapis sama sunblast atau kaca es nih teman-teman. Oke, nah yang gue suka nomor 2 adalah ini nih. Nah, ini kan beli jadi nih teman-teman. Tapi tuh bener-bener bisa ngebikin kamar mandi ini tuh konsepnya kamar mandi kering nih. Karena enak banget nih. Nah, cukup banget untuk mandi. Habis itu bisa ditutup dengan smooth. Oke, ini sih standar. Ini pakai American Standard juga. Showernya oke, American Standard juga. Dan gue suka banget sama floor drain model kayak gini nih teman-teman nih. Jadi ngebikin rumah kita itu kelihatan lebih mewah lagi. Dari kamar mandi kita mau kemana? Kita mau kamar anaknya nih. Satu-satu yuk. Yuk kita masuk sini.
Oke, kamar anak yang ini dia pakai vinil. Habis itu yang serunya adalah dia bisa manjat nih ke atas nih. Jadi dapat satu tempat tidur lagi nih teman-teman di sini. Yang bagusnya lagi apa? Ini baru loh. Jadi ini ketika ini kan modelnya ditarik nih. Ternyata di bagian atasnya ini bisa dikasih LED strip juga nih. Jadi terang banget nih. Ngebikin kayaknya tuh di kotak ini tuh ada cahayanya. Bagus loh. Dan berfungsi juga sebagai tangga nih teman-teman. Jadi kalau kita dari kamar tidur yang ini, kita bisa buat 2 anak nih karena satu di bawah, satu di atas. Dan di bagian yang bawah pun juga masih ada LED stripnya nih teman-teman. Emang ya lampu itu semakin banyak, semakin bikin rumah kita punya ambience yang bagus nih teman-teman. Jadi lebih baik kalau kita punya kamar itu atau punya ruangan, lampunya aja yang banyak tapi wattnya kecil-kecil. Nih kayak gini nih teman-teman. Di sini juga dikasih lampu. Kan lucu banget sih. Jadi ini modelnya itu ditusuk gitu ke dalam, jadi bisa dipindah-pindah. Habis itu tinggal dipindah deh. Keren ya. Nah, namanya juga kamar tidur anak, semuanya pemilihan warnanya juga harus menarik nih teman-teman. Ini dia pilih warna hijau, coklat, sama biru Tosca ya. Jadi bener-bener bagus nih. Jadi bener-bener ngebikin kamar ini tuh kelihatan ceria teman-teman. Dan juga jangan lupa handle-nya model bulat-bulat kayak gini. Oke, menarik ya. Enak loh ini layout dari kamar ini cukup enak. Kenapa? Karena tempat tidurnya dapat 2, masih ada tangganya di situ, tapi kerasanya tetap luas. Dan ini ada satu tempat buat meja makan yang semuanya custom nih. Jadi ini teman-teman bisa tahu ini dan ini semua tuh bergabung menjadi satu kesatuan furniture. Dan jangan lupa kalau kita punya kamar anak itu bisa dikasih wallpaper yang ceria-ceria kayak begini nih teman-teman. Wow, dan masih ada satu cermin yang bisa nampilin satu badan di sini. Ini inspirasi yang menarik juga buat teman-teman. Kalau kita punya rumah itu ada satu bidang dari si lemari itu bisa dikasih kaca kayak begini. Dari kamar yang ini kita mau pindah ke kamar yang sebelahnya nih teman-teman. Oke, kalau yang ini kayaknya kamar untuk yang anak perempuan yang udah lebih dewasa. Oh, ini seru ya. Jadi kita kalau punya kaca itu bisa modelnya tuh bisa di kayak gini-gini ini teman-teman. Jadi nggak monoton gitu. Nah ini bisa jadi inspirasi juga kalau teman-teman pengen punya kaca di kamar tidur. Di sini ada headboardnya. Headboardnya itu warna pink. Ini dari fabric teman-teman. Habis itu di sini ada lukisan bulat yang dikasih LED strip. Nah jadi kalau kita punya sesuatu yang bulat kayak gini pun juga bisa kita kasih LED strip nih teman-teman. Karena LED strip itu kan gampang dilipat-lipat dan tinggal ditempel aja. Cuman kalau beli LED strip belilah yang agak mahal supaya apa? Supaya awet. Di sebelah tempat tidurnya itu ada apa? Di sebelah tempat tidurnya itu ada meja untuk belajar yang ada lacinya. Cuman sayangnya ini nih teman-teman nih. Ini tuh bisa bikin kejepit. Kejepit kan. Ini kalau lagi nulis gini, kita lagi tarik, tutup, bisa kejepit nih modelnya kayak gini. Lebih bagus kayak model yang tadi di bawah nih teman-teman. Furniture ini semua kelihatan satu kesatuan teman-teman. Kenapa? Karena headboardnya itu bergabung dari headboard ke meja, dari meja ke lemari. Nah, jadi kesannya itu bener-bener satu kesatuan. Ini cuma bisa didapetin kalau teman-teman bikin custom furniture. Nah ini lampunya teman-teman. Lampunya ini bener-bener ceria banget. Cocok banget untuk kamar anak. Dan selalu gue ingetin kalau kita mau pakai lampu gantung kayak gini, siapin listriknya dari awal teman-teman. Ternyata warna abu-abu sama warna pink itu ketika digabung bisa jadi satu Pantone yang menarik ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, ini warna pink sama warnanya abu-abu. Dan cara nyewaknya itu begini nih teman-teman. Beda kan? Menarik juga. Mereka cukup detail karena di atas meja belajar ini masih ada stop kontaknya dan ada stekernya. Dan ada saklarnya untuk matiin lampu-lampu ambience-nya. Oke. Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau nge-review yang terakhir di rumah ini apa? Kamar tidur utamanya. Yuk ikutin gua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini layoutnya itu, karena di sini masih ada satu dindingnya, teman-teman. Di sini dimanfaatin sebagai satu meja yang berfungsi sebagai meja rias atau meja untuk bekerja di dalam kamar ya, teman-teman. Dan di bagian jendelanya itu mejanya dicoak nih, teman-teman. Jadi ketika kita lagi turunin, itu nggak ngeganggu dari si kordennya. Oke. Cuman itu yang tadi gue masih komplain juga sedikit karena ini modelnya itu masih agak suka kejepit-jepit nih sedikit nih. Aduh, kejepit beneran lagi.
ngejepit-jepit ini mestinya kayak model di bawah aja. Cuman yang bagus apa? Yang bagus adalah ini. Oh, jadi kalau kita punya kaca itu bisa dibikin bebas sebenarnya bentuknya. Dan ternyata teman-teman itu nyambung sampai ke bawah tuh. Oh, keren ya desainer interior ya. Jadi kalau kita pakai desainer interior itu pasti kita bisa ngedapetin satu rumah yang bentuknya nggak biasa nih teman-teman. Kursinya coba kita cobain. Oh, kursinya enak sih. Jadi pas banget. Jadi kalau kita mau bikin kayak gini tuh jangan lupa pas lagi ngebuka gini tuh nggak ngenain kaki kita nih teman-teman. Oke, di sebelah sini ada apa? Di sebelah sini ada bedside table. Bedside table itu udah disiapin saklarnya untuk matiin si lampu-lampu ambience-nya. Dan ada satu lampu tempelnya itu yang bentuknya menarik. Nah, kalau teman-teman pengen punya lampu tempel kayak gini tapi terlanjur belakangnya itu udah tembok ya. Bisa kayak gini teman-teman. Jadi ini pakai triplek lagi, habis itu ditempel HPL, di dalamnya itulah jalur dari si listriknya. Tanpa ngerusak si temboknya lagi. Jadi lebih simpel kerjanya. Oke, sekarang kita lihat ini tempat tidurnya Queen. Habis itu ini adalah satu lemari pakaiannya teman-teman. Lemari pakaiannya itu pakai model sekarang. Ini lagi ngetren banget lah. Ini pakai emas tapi di sini. Habis itu pakai kaca ribbon hitam nih teman-teman. Kalau misalnya kita sekarang lagi tutup kayak begini, dalamnya tetap kelihatan. Tapi kalau lampunya kita matiin, langsung kelihatan gelap. Jadi pakaian-pakaian yang di dalam nggak kelihatan lagi. Wah, keren ya. Wow nggak? Wow. Ya, sekarang kita ke sebelah sini. Yang serunya dari sebelah lemari ini ada apa, teman-teman? Di sini ada satu kaca yang besar banget yang bisa dapetin satu badan nih, teman-teman. Oke, ini bagus. Kenapa sih di sini dikasih satu kaca? Supaya di sini bisa ada sirkulasi yang enak menuju kemana, teman-teman? Menuju ke kamar mandi utamanya. Oh, jadi ternyata kamar mandi utamanya itu layoutnya persis seperti kamar mandi anaknya nih, teman-teman. Jadi di sini sama kayak tadi, gunain juga kaca shower yang udah barang jadi kayak begini nih. Ini mereknya apa? Mereknya Meridian. Sama juga kayak di bagian belakang tempat tidur tadi. Kalau teman-teman pengen punya TV yang digantung, tapi nggak pengen listriknya seliweran nih. Nah, caranya adalah dengan ngebikin wall panel dari HPL kayak gini. Jadi di belakangnya ini tuh ada triplek, ada rongganya, jadi kita bisa pasangin kabel-kabel ya. Habis itu keluar di belakang TV sini. Jadi semuanya bisa rapi nih teman-teman. Bahkan masih bisa kita tambahin di sini ornamen-ornamen emas kayak gini yang ngebikin dinding kita jadi lebih menarik. Nah, sekarang gue sudah sama Mas Yudi dari Bintaro Jaya di Discovery Aluvia Fienta nih. Nah, sekarang lagi zaman COVID, jadi gue tetap pakai masker, Mas Yudi biar kelihatan mukanya. Tapi kita udah jaga jarak nih jauh nih. Nah, sekarang kita tanya-tanya Mas Yudi ya tentang ada apa aja di Discovery ini. Mas Yudi, menurut Mas Yudi kenapa sih orang itu harus beli di Discovery ini? Pertama, itu akses. Bintaro Jaya pada umumnya itu diapit oleh dua akses tol. Akses tol dari Jakarta Selatan itu tol Pondok Aren, dan yang kedua adalah akses tol dari Jakarta Barat, exit tol Parigi. Itu yang pertama. Yang kedua, di Bintaro Jaya kita juga punya sarana transportasi yang cukup memadai. Yang pertama kita punya X-Trans Bintaro, yakni dari Bintaro untuk daerah di luar Bintaro. Seperti yang pertama ke Ratu Plaza atau ke pusat kota, dan yang kedua ke stasiun MRT paling dekat. Yang ketiga, kita juga punya Intrans Bintaro, khusus untuk para penghuni atau para warga Bintaro Jaya, bahkan juga warga Aluvia ini, untuk bisa berkeliling atau dari rumahnya mereka, dari klasternya mereka ke tempat-tempat lain di Bintaro. Dan itu gratis. Yang kedua, kenapa kita harus beli Discovery Aluvia Fienta ini? Karena fasilitas. Kita cukup punya banyak banget fasilitas di Bintaro Jaya, khususnya di Discovery Aluvia ini. Yang pertama, fasilitas kesehatan. Kita cukup dekat dengan beberapa fasilitas kesehatan yang cukup terkemuka di Bintaro Jaya. Yang pertama, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Kita juga punya Rumah Sakit Premier Bintaro. Dan juga kita juga dekat dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica. Gitu. Jadi sangat banyak fasilitas kesehatan di sekitar klaster ini. Yang kedua, fasilitas pendidikan. Walaupun memang dalam masa-masa sekarang semuanya school from home,
Namun di Bintaro Jaya dan dekat dengan klaster ini juga banyak fasilitas sekolah atau fasilitas pendidikan. Contohnya seperti Global Jaya International School, British International School, BPK Penabur, dan juga beberapa sekolah lainnya. Yang ketiga untuk fasilitas adalah pusat perbelanjaan. Keluar dari klaster ini kita sudah bisa menemukan Fresh Market Bintaro. Kita juga punya Hero Swalayan, kita juga dekat dengan Hari-Hari, dan juga kita dekat dengan Bintaro Jaya Exchange Mall. Bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun dengan Intrans Bintaro yang tadi. Keempat, kita juga dekat dengan pusat kulinernya Bintaro Jaya. KFC atau Fantastico yang di dalamnya ada KFC, ada Wingstop, atau di seberangnya ada Pizza Hut, ada juga Starbucks, ada McDonald's, dan juga kita punya Burger King gitu. Jadi memang pusat-pusat kuliner banyak. Bahkan di Fresh Market Bintaro sendiri juga sangat banyak pusat-pusat kuliner yang tersedia di sana dari pagi sampai dengan malam. Dan yang terakhir, lokasi ini berada di pusat olahraga atau aktivitas olahraga. Di klaster ini sendiri kita sudah baru saja menyelesaikan adanya jogging track dan juga lapangan basket 3-on-3 khusus untuk klaster ini. Iya. Di luar klaster ini kita punya driving range untuk para warga yang suka golf. Dan juga jangan lupa Bintaro Jaya itu terkenal dengan olahraga lari dan juga sepedanya yang biasanya berpusat di Boulevard Bintaro Jaya. Oke. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kita yang paling penting nih. Ya. Itu masalah duitnya. Ya. Habis itu ada diskon-diskon atau kayak gimana? Coba kita tanya Mas Yudi. Gimana Mas? Khusus untuk rumah inden, harga paling murahnya itu start di 2,2 miliaran atau tepatnya 2,7 sampai dengan 3 miliar. Kita juga punya fasilitas KPR DP panjang dengan membayarkan DP sekitar 20% dan cicilan 24 kali. Maksimal sekitar 25 jutaan per bulan. Dan juga khusus untuk bulan ini kita punya promo untuk ready stock-nya juga. Tiap pembelian rumah ready stock tipe Vienta mendapatkan tambahan diskon. Kita punya 3 kamar, 3-tiganya mendapatkan AC. Kita juga memberikan 1 unit water heater untuk kamar mandi. Yang ketiga, mendapatkan cashback sebesar 10 juta. Dan yang terakhir, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 21 tahun 2021, kita memberikan promo insentif PPN. Jadi kalau kita bicara tadi harganya di atas 2,7 sampai 3 miliar, ketika membeli rumah ini berarti mendapatkan insentif PPN sebesar 50%. Jadi yang biasanya harusnya membayarkan PPN 10% khusus untuk pembelian pada periode promo ini dan harus serah terima nantinya maksimal di bulan Agustus, hanya membayarkan 50% dari PPN 10% tadi itu. Jadi, gitu. ya. Nah, ini suka banyak pertanyaan dari teman-teman Pak Yudi. Ini kalau beli rumah ini tuh full furnish apa enggak sih? Pada dasarnya kita menjual rumah itu kosong. Namun rumah ini juga kita jual. Oke. Yang tadi sudah Mas ini. Hilman review itu kita jual. Rumah contoh ini dijual ya, Dijual, teman-teman ya gitu. Dan kalau misalnya ingin ikut dengan promo insentif PPN, berarti kan harus serah terima sebelum Agustus. Nggak apa-apa, kita jual rumahnya. Sebelum bulan Agustus ya? Ya. Oke. Nah, nantinya jika memang ingin bertanya terkait dengan rumah-rumah yang lain ataupun rumah ini, boleh menghubungin kami. Nah nomor teleponnya taruh di sini ya? Ya, nomor teleponnya di sini atau bisa langsung datang ke Marketing Gallery Bintaro Jaya. Mendingan langsung datang aja. Jadi teman-teman, nih kayaknya abis ini rumah contoh ini bisa hilang. Jadi mendingan cepet-cepet kesini biar bisa ditemenin melihat langsung rumah contohnya. Oke, sekian wawancara kita. Makasih banyak ya Mas Yudi ya. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, dan share. Ini juga di-share loh. Kita punya Instagram, jangan lupa di like, di follow. Di follow, ya kan? Udah. Ciao. Ciao. Ya. Gua ambil lagi. Di situnya nanti juga bisa ketemu nih dari ujung ya, ada B Exchange. Habis. Duluan Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Nih pot ini bener-bener dari Taraso asli nih teman-teman. Bro, masuk dong suara gua. Ini. Halo. Ya Pak, lagi syuting Pak. Cuman yang aneh floor cuma 1.
Wah gila kali ini. Ngomong mulu nih, capek gue. Panjang sih. Capek bro. Nah itu sebenarnya lebih ke arah Feng Shui. Kenapa begitu Doi? Karena penyelesaian desain gimana ya, gue nggak tahu juga. Gitu aja lah ya. Masuk ke bloopers. Kenapa alasannya? Coba bantu teman-teman di sini komentar ya. Kita juga bingung tuh, tapi yang jelas zaman dulu sih. Jangan bingung, lu ngomong dari Feng Shui berarti lu mesti Ya udah, kalau gitu kata Isel. Udah. Nah, setelah itu